happiness moment. Dan kita percaya bahwa ada banyak hal yang indah terjadi dalam hidup kita. Mari kita dengarkan firman Allah ini mulai dengan doa ya. Kita berdoa. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di sini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu terus bekerja. Walaupun kami belum melihat, tetapi kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja bagi kami yang punya iman. Maka hamba berdoa, urapan Allah mengalir, kuasa Allah nyata. Mari Tuhan tajamkan pendengaran kami, buka mata roh kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami percaya Roh Kudus mengambil alih. Engkau bekerja bagi kami dengan luar biasa. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Percaya maka saudara akan melihat mujizat Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang iman saudara. Tentang sesuatu yang engkau dan saya akan melihat saat kita mungkin ada di paling bawah. Di dalam keadaan yang sebenarnya kita nggak mampu. Disitulah iman saudara akan melihat. Karena engkau percaya, maka engkau akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Oke, mari kita akan buka firman Allah. Kita akan baca dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20. Ya, kita lihat dulu contoh ini. Yohanes 20 ayat 25 sampai dengan 29. Mari saudara yang di rumah silakan buka Alkitab saudara dan kita belajar firman Tuhan sore ini bersama-sama. Yohanes pasal yang kedua ayat pasal 20, Yohanes 20 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, Haleluya. kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya. Nah, di kalimat terakhir ada menarik ya, di ayat 29 dari Yohanes 20 ya, Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, saudara, siapa Thomas? Mari kita belajar sedikit. Thomas adalah murid Tuhan. Thomas adalah orang yang mengerti dan tahu betul-betul apa yang Yesus lakukan karena dia merasakan dan dia mengalami sendiri perbuatan Tuhan. Artinya dia mengenal betul-betul siapa Tuhan. Dan waktu kejadian Tuhan akan ditangkap, kemudian akan disalibkan dan akan mati dan 3 hari kemudian bangkit dan hidup kembali, itu sudah dia dengar dari pernyataan Tuhan sendiri sebelum hal itu terjadi bersama dengan semua murid-murid yang percaya kepada Yesus, yang melayani Yesus bersama dengan dia. Tetapi saat Yesus mati, saudara, imannya mulai tergoncangkan, saudara. Dan ini sebenarnya satu hal yang sebenarnya adalah ujian terbesar bagi seorang Thomas dan mungkin bagi kita. Karena mungkin kita sudah mendengarkan janji Allah begitu banyak, kita tahu tentang semua hal yang dia buat juga kepada kita dengan luar biasa. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, mungkin di situ iman saudara juga sedang diuji. Ya, tetapi Tuhan berkata kepada kita, saudara, bahwa mari kita mulai percaya sebelum kita melihat. Kenapa? Kenapa? Karena kita sudah mendengarkan terlebih dahulu. Nah, disinilah sebenarnya yang Tuhan mau dengan saudara dan saya adalah bagaimana apa yang kita dengar dari firman-Nya, apa yang kita pahami dalam firman-Nya, apa yang kita sudah ambil dan kita imani, itu pegang. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang tadi kita percaya bahwa Tuhan sudah berfirman dan pasti terjadi. Apa yang Dia firmankan itu pasti akan terjadi.
Nah, makanya Tuhan berkata bahwa orang yang berbahagia, ya, orang yang sangat diberkati adalah mereka yang belum melihat namun percaya, percaya kepada janjinya yang dahulu dia sudah katakan, percaya kepada setiap perkataan firman yang dahulu mungkin saudara dan saya sudah mendengarkan, dan sampai detik ini apapun yang terjadi jangan berubah iman percaya saudara. Ya. Oleh karena itu, Tuhan mau supaya saudara dan saya belajar untuk mengerti, memahami apa yang menjadi penyataan Tuhan. Ya, berbahagialah kita, diberkatilah kita. Ya saudara ya, diberkatilah saudara dan saya karena kita bukan melihat. Itu bukan tujuan kita. Tetapi percaya kita saat tidak melihat, itulah sebenarnya tujuan kita. Bahwa apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan saya melakukan perkara yang ajaib kepada saya. Makanya Tuhan tegur Thomas, ya, engkau melihat sekarang baru engkau percaya. Sebaiknya waktu engkau tahu aku memperkatakan ini kepadamu, engkau menaruh percaya. Sampai detik ini engkau tetap percaya, tetap yakin, tidak berubah dari keadaan apapun. Karena keadaannya saat dia melihat Tuhan mati dan imannya mulai loyo dan dia lupakan tentang janji Allah. Ya saudara, ya. Saat kita ada di penghujung ujian-ujian yang mungkin terberat bagi kita, ya, Tuhan mau saudara tetap percaya. Walaupun engkau belum melihat, engkau yakin bahwa apa yang dia firmankan, itulah yang terjadi. Dan ini yang Tuhan katakan, bahwa kita akan berbahagia, kita akan diberkati. Karena itu adalah berkat yang Tuhan sediakan buat kita, karena iman kita melihat perkara yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi Allah, dia akan lakukan buat kita. Ini luar biasa. Nah yang kedua, mari kita lihat contoh yang lain dari Matius 9. Saudara, silakan buka Alkitab saudara. Kita baca dalam kitab Matius pasal yang ke-9. Ayat 18 sampai dengan ayat ke-26. Mari kita baca bersama-sama. Saudara yang ada di rumah ya, mari ambil Alkitab kita dan kita akan belajar malam ini. Karena saya percaya bahwa firman Allah mau kita kembali review everything. Apa yang Tuhan sudah speak buat kita, katakan buat kita ya. Kita mulai ambil dan kita imani bahwa janji Allah itu tetap ada selamanya dan akan tergenapi buat kita. Kita akan baca Matius 9, 18 sampai dengan ayat 26. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Haleluya. Ini luar biasa, ada cerita yang lain tentang kejadian bagaimana seorang anak perempuan yang dalam pendarahan selama 12 tahun nggak sembuh-sembuh. Bayangkan saudara, pendarahan bukan 1 tahun terjadi pendarahan ini, tetapi bertahun-tahun dan bahkan 12 tahun. Ya. Tetapi kenyataannya tetap lagi-lagi dan lagi. Manusia tidak bisa, tetapi Tuhan pasti bisa. Nah, apa yang membuat Tuhan bisa melakukan ini? Ini sebenarnya Tuhan sudah menaruh kita semua iman. Tuhan menambahkan kepada kita bahkan iman yang kurang. Kita berkata, kalau engkau kurang iman, mintalah kepadaku. Tuhan menaruh kita sesuatu kekuatan untuk kita mengimani. Gitu saudara, untuk kita menstarternya, untuk kita mulai menjalankan iman itu. Nah, perempuan ini ceritanya luar biasa. Kenapa? Karena saat dia mengalami pendarahan, ya, pada waktu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, ya, majulah
mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, ujung jubah Yesus, dan katanya kepada dia, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini luar biasa, saudara. Ya, kenapa? Karena dia percaya bahwa Yesus adalah the way maker. Tuhan adalah pembuat mujizat. Saat dia tahu bahwa sudah 12 tahun penyakit ini menggerogoti dia dan dia nggak bisa sembuh dari penyakit ini, ya. Dan dia percaya ada satu Tuhan, segala Tuhan, dokter segala Tuhan, pencipta langit dan bumi, dia yang sanggup menyembuhkan. Makanya imannya dia mulai menggerakkan itu, menunjukkan kepada Tuhan. Yang penting aku jamah aja apa dari bagian kamu, gitu, saudara. Ya, aku pasti sembuh. Dan Tuhan berkata buat dia, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa, saudara. Ya, apa yang engkau amenkan dari setiap perkataan firman, apa yang engkau dengarkan setiap waktu dari perkataan firman, engkau amenkan itu, maka imanmu akan memberikan engkau, memberkati engkau, menyembuhkan engkau. Apapun yang engkau butuhkan di dalam imanmu, terjadilah itu. Anak ini dia sakit, dan dengan iman Tuhan berkata, imanmu sudah menyembuhkan engkau. Haleluya. Kenapa, saudara? Tindakan iman kita. Ya, tadi di Thomas, kenapa, saudara? Tuhan tegur dia, engkau akan diberkati kalau engkau itu sebelum melihat engkau percaya, tapi dia mau melihat dulu. Ya, makanya Tuhan bilang, engkau akan diberkati sebenarnya kalau engkau mau percaya dulu sebelum engkau melihat. Anak ini, saudara, dia percaya sebelum dia melihat sesuatu. Dia percaya, makanya Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa. Dan hari ini kita mau belajar. Mungkin kita belum melihat, kita berdoa bertahun-tahun, kita berharap bertahun-tahun, kita terus aminkan firman Allah, kita belum melihat. Tetap tenangkan hatimu, seperti yang Tuhan bilang kepada anak perempuan ini, teguhkan hatimu, hai anakku, karena imanmu telah menyembuhkan engkau. Apapun yang engkau gumulkan, saudara, apapun yang engkau doakan, engkau harus teguhkan hatimu di dalam firman Allah, dan engkau akan melihat apa yang engkau sudah aminkan, apa yang engkau speak bless itu akan terjadi kepadamu, karena itulah tindakan imanmu. Luar biasa. Dan kabar ini tersiar karena anak yang 12 tahun yang tidak ada titik kesembuhan, dilakukan mujizat Tuhan terjadi. Dia percaya, maka mujizat Tuhan terjadi. Ini luar biasa, saudara. Hari-hari ini kita mungkin terus berdoa dan berdoa, kita belum melihat sesuatu, tetapi Tuhan ingin katakan gini, mari percaya sebelum engkau melihat. Mari percaya sebelum engkau tahu apapun. Mari percaya kepada isi firman-Nya, kepada perkataannya, maka engkau akan mengalami berkat itu. Apa yang engkau doakan, apa yang engkau imani, terjadi atas hidupmu. Mari kita baca lagi dalam kitab Lukas 12, saudara, ayat ke-22 sampai 33. Lukas pasal 12, ayat ke-22 sampai dengan ayat 32. Mari kita bacakan ayat ini. Lukas 12, ayat 22 sampai dengan ayat 32. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Haleluya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Ya. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Haleluya. Ya, mungkin kita sedang dalam pergumulan-pergumulan yang memang
Tuhan adalah kehidupan kita, soal makan, soal minum, soal pakai, dan segala sesuatu yang sedang engkau doakan, saudara. Yang sedang engkau pikirkan, bagaimana saya menemukan jalan keluar. Tetapi dalam Lukas 12 ini luar biasa. Tuhan bicara bahwa kita jangan khawatir tentang hal apapun, karena Tuhan memelihara kita dengan luar biasa. Sebelum engkau minta, Tuhan sudah tahu. Sebelum engkau butuh, Tuhan lihat. Dan apapun yang jadi apa beban saudara, Tuhan mengerti. Makanya di ayat 23 dalam Lukas 12 ya, Alkitab katakan seperti ini. Sebab hidup itu lebih penting daripada makan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Artinya nafas inilah yang kita harus syukuri, saudara. Kalau kita punya badan, ada dikasih pakaian satu potong seperti ini, kita syukuri, saudara. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan yang paling mulia. Makanya Tuhan bandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain, bahwa mereka tanpa bekerja pun mereka hidup. Kenapa? Karena Tuhan pencipta memelihara segala penciptaannya, apalagi kita, ya, manusia yang diciptakan segambar dengan Dia. Ya, saudara, boleh saja kita berdoa untuk apapun yang sampai detik ini saudara mungkin belum melihat mujizat, ya. Tapi Tuhan ingin katakan bahwa hidup itu lebih penting daripada sekedar makanan dan minuman. Dan tubuh ini lebih penting dari segala sesuatu tentang pakaian yang engkau pakai pun. Artinya tubuh adalah bait Allah, saudara. Ya, fokuskan dan gunakan ini untuk memuliakan Tuhan. Dan setiap kali ada nafas hidup yang Tuhan masih percayakan, maka fokuskanlah ini untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, terlalu banyak kita sebenarnya khawatir, ya, kita worry tentang makan, tentang minum, tentang kesehatan kita, tentang mungkin banyak hal. Tetapi Tuhan ingin katakan bahwa tubuh ini lebih penting dari pakaian, bahwa tubuh ini engkau harus lebih urus dia, dan bahwa tubuh ini adalah bait aku, engkau harus urus untuk bagaimana memfungsikannya, tetap menceritakan kebaikan Tuhan, tetap menjadi saksinya Tuhan dengan tubuh ini, saudara. Ini luar biasa, saudara. Ya, makanya Tuhan mau saudara memperhatikan apa yang tidak diperhatikan oleh mata jasmani, yaitu kehidupan rohani saudara. Diberkatilah tubuh ini untuk terus membawa kabar baik dan menceritakan, bersaksi tentang apa yang Tuhan buat, dan hidup ini, nafas yang masih ada ini, untuk terus menyuarakan suara kebenaran. Ini yang harusnya kita fokuskan, dan bukan soal makan dan minum kita dan pakai kita, saudara. Ya, ini luar biasa. Tuhan ingin memisahkan apa yang perlu kita pikirkan dan apa yang nggak perlu kita pikirkan. Tetapi kenyataannya manusia mengambil yang harusnya dia nggak perlu pikirkan lagi. Ya, makanya di ayat pasal 12 Lukas tadi yang kita baca sangat jelas Tuhan berkata, jangan khawatir akan hidupmu, saudara. Ya, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir juga tentang tubuhmu apa yang sedang engkau pakai, karena hidup ini lebih penting. Hidup yang berkenan, yang harus diatur, yang harus dibangun adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, saudara harus bisa belajar memanage pikiran saudara, memanage hati saudara untuk tidak khawatir atas apa yang sudah Tuhan katakan. Jangan khawatir, saudara. Ya, Tuhan sudah bilang jangan khawatir, tapi kenapa kita masih khawatir soal makan dan minum? Tuhan mau engkau fokus kepada Dia. Yang tadinya engkau tertunduk, sekarang engkau angkat wajahmu dan mulai berkata, Tuhan, terima kasih engkau baik. Terima kasih buat nafas hidup ini. Dan mulai dandanilah hidup roh saudara untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, Alkitab katakan, siapakah di antara kamu, ya, yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya. Sangat jelas Tuhan ingin bilang begini, bahwa manusia dengan keterbatasannya tidak sanggup menguasai dan melakukan apapun untuk hidupnya. Hanya Tuhan sang pencipta. Oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa hidup kita, hari-hari kita, atas apapun yang kita perlukan, Tuhan sudah sediakan dengan cara Tuhan, saudara. Makanya Tuhan mau iman saudara dan saya tetap bertumbuh, tetap melangkah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan memelihara kita. Ya, yang Tuhan katakan jangan kita khawatirkan, mari kita buang itu, betul, kita nggak perlu khawatir. Karena kita nggak punya kuasa untuk menambah sehasta saja jalan hidup kita. Selangkah saja jalan hidup kita nggak punya kuasa, saudara.
Tuhan mau saudara benar-benar terkonek sama dia dan ada ketergantungan penuh kepada dia supaya kita bisa melihat mujizatnya terus terjadi bagi hidup kita. Ayat 29 dari Lukas pasal 12, Alkitab katakan seperti ini. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu, saudara. Kalau hari ini engkau masih cemas hatimu tentang soal A, soal B, soal C, Tuhan sudah bilang, jangan cemaskan tentang semua hal itu. Jangan khawatirkan tentang semua hal itu, karena Tuhan jelaskan dan tegaskan di ayat 30, karena semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. So, jadi kalau saudara dan saya mengenal Tuhan kita, mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub, mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, ingatlah bahwa Dialah Bapa kita yang akan memang menyediakan apa yang saudara perlukan. Luar biasa, luar biasa. Ya, Tuhan katakan bahwa tetapi Bapamu, Dia akan menyediakan semua yang engkau perlukan itu. Nah, poinnya apa? Ayat 31 dari Lukas 12. Carilah kerajaannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Lagi-lagi Tuhan bilang apa? Hidup lebih penting dari soal makan dan minum. Carilah dahulu kerajaan Allah dan danilah hidup rohmu, karena itu yang lebih penting dari soal kehidupan duniamu. Jangan khawatir, jangan cemas. Tuhan sediakan semua itu. Tapi bagaimana engkau memperhatikan cara hidupmu menjadi berkat bagi orang lain, memperhatikan karaktermu menjadi berkat bagi orang lain. Hidupmu lebih penting dari semua persoalan dunia yang jadi makan dan minum dan pakaimu. Maka mari gunakan hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah, carilah urusan-urusan Tuhan, dan hiduplah di dalamnya, maka semua itu akan ditambahkan. Rupanya sudah ada, ya. Tapi Tuhan terus tambahkan kepada anak-anaknya, kepada saudara dan saya. Dia tambahkan, mari lihat itu dan mulailah bersyukur dan stoplah bersungut-sungut karena Bapa memelihara saudara. Haleluya.